Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para jamaah hadirin rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan inayahnya, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul, saling bertatap muka, berjumpa hati di majelis ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di kesempatan malam hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bersama, telah terjadi tragedi kemanusiaan yang amat dahsyat di negeri Palestina, dan hari ini adalah hari yang ke-27 di mana banyak menyisakan kisah pilu di negeri ini. Yang terakhir saya baca itu ada seorang dokter, dia tidak pulang ke rumahnya karena terlalu banyak pasien yang harus dirawat. Begitu hari ke-8 dia pulang ke rumahnya, dihancurin, habis keluarnya nggak ada. Kemudian ada lagi ketika mengoperasi korban, dia hanya menggunakan lampu HP, listrik pada mati, obat-obatan nggak ada. Kita bisa bayangkan itu mengoperasi tanpa alat yang memadai, belum lagi dengan hal-hal yang lain. Masya Allah, jadi banyak korban yang luar biasa. Dan ketika Gaza minta dikosongkan agar penduduk sipil itu adalah pindah ke wilayah utara, begitu keluar dibombardir. Ini sangat keterlaluan. Makanya kaum muslimin seperti di sini ada kunut nazilah begitu ya. Cuman ada sebagian di antara kita yang tidak peduli dengan keadaan kaum muslimin di sana, di Palestina. Alasannya apa? Bahwa Palestina itu di antaranya tidak ada kaitannya sama sekali dengan Islam. Tidak ada sama sekali kaitan dengan Islam. Kalaupun mau membantu, kenapa tidak di negeri sendiri saja? Di kita kan sangat membutuhkan. Harus jauh-jauh ke sana. Ikhwati iman sekalian, kalau yang berbicara seperti ini ada di luar Islam, wajar. Tapi kalau yang berbicara orang Islam, ini harus diluruskan. Kenapa? Pertama, Palestina itu adalah negeri para nabi. Negerinya para nabi. Banyak para nabi, para rasul yang hidup berjuang di tanah ini. Nabi Ibrahim itu hidup di negeri ini dengan keluarga besar dan wafat di negeri ini. Hebron, makamnya di tepi barat. Nabi Sulaiman lahir di Yerusalem, dia 30 tahun berjuang sampai dapat mukjizat itu di sini. Dan makamnya itu ada di sekitar Aqsa. Hampir para nabi-nabi itu sini, termasuk Rasulullah. Walaupun Nabi lahir di Mekah, akan tetapi perintah Allah pada saat Isra dan Mi'raj itu harus mampir ke sini. Dari Masjidil Haram diperintahkan untuk ke Masjidil Aqsa, baru Mi'raj. Bagaimana dikatakan tidak ada kaitan dengan kaum muslimin, dengan Islam?
Oleh karena itu Al-Quran menyebut negeri ini barokna haulahu, negeri yang diberkati. Dalam hadis, wal malaikatu, para malaikat itu mengepakkan bi aznihatiha, sayap-sayapnya di negeri ini. Para malaikat. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan tidak ada kaitannya dengan Islam. Kiblat pertama kaum muslimin mana? Bukan Mekah. Kiblat pertama itu adalah Masjidil Aqsa. Dan itu langsung disebutkan di dalam Al-Quran. Sampai ada ayat fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Asalnya ke Masjidil Aqsa. Makanya kalau Anda ibadah haji, itu nanti akan mampir di sebuah masjid disebut kiblaten. 2 kiblat. Mana maksudnya? Nabi itu sempat sholat awalnya ke Masjidil Aqsa, kemudian begitu ada perintah langsung, maka disebut kiblaten, 2 kiblat. Dan hari ini Masjid Aqsa sedang terancam. Orang Indonesia, ada yang mengatakan tadi, Indonesia itu adalah merdeka, ini sejarah ya. Indonesia itu merdeka, itu karena dukungan Palestina awalnya. Di Majelis Umum PBB, seorang syekh mufti besar bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husain pada tanggal 6 September 1944, dia memperjuangkan kedaulatan negeri ini. Melobi negeri-negeri Timur Tengah yang lain, Mesir, Yordan, aman. Dan ternyata mereka sepakat mendukung atas kedaulatan negeri ini. Siapa? Itu pertama Palestina. Sehingga pada saat itu diumumkan di Berlin, Jerman. Jadi sangat keliru kalau ada yang mengatakan kalau begitu apa Ustaz? Minimal itu minimal ngedoa lah, ada kepedulian. Sebab dalam hadis malam yahtam bi amri laisa minna, yang tidak peduli bukan golongan kami. Kalau bukan golongan kami, golongan siapa? Makanya minimal. Jika kalian tidak mampu berjuang, jangan berdiri di tengah-tengah orang yang merusak agama kalian. Udah diem aja. Kalau nggak berjuang kagak, nyinyir iya, nah kita ngapain? Jadi minimal ini, kita berdoa seperti ini, minimal itu, dan doakan mereka. Dan terakhir tadi, ini orang Palestina ngomong, kami ini sholat bukan 5 waktu, tapi 6 waktu. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, dan sholat jenazah. Berarti tiap hari ada yang wafat. Kita masih bisa tidur nyenyak, bisa makan enak. Mereka, oleh karena itu sekali lagi, pedulilah. Ini ada kaitan dengan kita semua. Saya kira ini barangkali hanya prolog saja pada kita semua. Jadi kita tetap berdoa untuk keselamatan mereka. Mudah-mudahan mereka dikesabaran, insya Allah. Dan kita juga adalah merupakan bagian dari mereka, insya Allah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Yang kedua, ini kaitan dengan kajian kita malam hari ini. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi mereka orang-orang yang mengharap rahmat Allah, ridha Allah, itu pada hari akhir nanti kelak. Ini Al-Quran surah Al-Ahzab. Ikhwan fillah rahimakumullah, kenapa Rasul harus jadi teladan bagi kita? Ini perlu kita selidiki. Kenapa Al-Quran
harus meneladani Rasulullah SAW. Begini, setelah 3 tahun berdakwah, Rasul itu bersembunyi, ngumpet, ibadah ngumpet, berdakwah ngumpet, 3 tahun lamanya. Setelah 3 tahun lepas, pengikutnya 39 orang, baru ada perintah dari Allah, fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Muhammad, sampaikan dakwahmu itu, sampaikan apa yang diperintahkan kepadamu, ajaran itu dengan terang-terangan, dengan terbuka, wa a'rid 'anil musyrikin, dan kau harus berpaling orang musyrik, jangan terlibat dengan kemusyrikan. Al-Ahzab ayat 94. Lalu wa andir asyiratakal akrobin, dan beri peringatan juga kaum kerabatmu, saudara terdekatmu, kasih tahu mereka itu. Dan perintah ini sangat berat. Harus memberitahu orang-orang yang berpendang dan ada di keluarga. Tapi karena perintah Allah, maka Nabi berusaha melaksanakannya sampai akhirnya terkumpul keluarga besar Rasulullah khususnya di sebuah bukit di Sofa, kumpul berbagai kelompok kabilah. Kemudian Nabi mulai naik di atas bukit Sofa dan beliau bertanya begini, Aro'aitum, menurut kalian bagaimana? Lau akhbartukum, andaikan aku kalian beritahu, andaikan aku kalian kasih kabar, anna khailan takhruju min safi hadzal jabal, bahwa ada kuda dalam ceritaan pasukan musuh yang keluar dari balik gunung ini, turidu an tugiru alaikum, dan kuda itu, pasukan itu akan mengubah kalian, akan menyerang kalian semua. Akuntum musadiqi, kalian akan percaya? Apa jawaban orang musyrik ketika itu, orang-orang jahiliyah ketika itu? Kata mereka, na'am, ya, saya percaya, saya yakin. Kenapa? Majarabna illa sidqon, sebab kami belum pernah mendengar dan melihat kalau Anda itu adalah berdusta. Kami percaya 100%. Ini pengakuan umum orang-orang yang belum masuk Islam, bahwa Muhammad itu memang jujur, Muhammad itu orang baik. Makanya ada istilah al-amin. Itu tidak ada yang lain kecuali hanya Muhammad Rasulullah SAW. Maka ada cerita menarik, orang Orientalis itu bukan Muslim, itu banyak cerita-cerita mereka tentang keagungan Rasulullah. Contoh yang terakhir lah, yang paling ini, siapa? Michael Hart. Dia seorang ahli sejarah, seorang ilmuwan astrofisika Amerika Serikat. Dia bekerja sebagai guru besar astronomi dan fisika di Universitas Maryland. Juga dia adalah bekerja di NASA. Kalau di kita 8, LIPI, Lembaga Riset Ilmu Pengetahuan Pemerintahan Amerika Serikat. Dan dia bertanggung jawab atas program penelitian luar angkasa. Itu Michael Hart. Kemudian dia menulis buku. Nah, itu terbit tahun 1978. Dan ternyata begitu terbit buku ini mencengangkan seluruh dunia. Kenapa? Alasannya bahwa buku itu bercerita tentang 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, dan dia menempatkan Muhammad di atas tokoh yang lain. Barat
Gempar waktu itu. Ngapain Muhammad kok jadi tokoh istimewa? Maka akhirnya diadakan rapat umum, kuliah umum, muncul berbagai pertanyaan yang intinya kenapa Muhammad ditempatkan sebagai tokoh paling istimewa. Tiga ini, tiga Newton dan sebagainya. Sebagaimana kita senang banget kepada tokoh tertentu. Kenapa Muhammad? Maka alasannya begini dia. Pertama, ada 5 alasan. Kenapa Muhammad itu ditempatkan sebagai tokoh yang istimewa? Kata dia, Muhammad itu semasa hidupnya tidak pernah terlibat dengan kekonyolan sistem sosial jahiliyah ketika itu. Dia belum pernah berbohong, walaupun cuma sekali. Dia balik bertanya, tokoh mana yang tidak berbohong? Tokoh politik mana? Kalau politik yang nggak berbohong, mereka dia. Yang kedua, dia juga apa? Dia tidak pernah menipu, tidak pernah berzina, dan tidak pernah maksiat. Itu selama hidupnya bergabung dengan masa jahiliyahnya. Yang kedua, satu-satunya orang di muka bumi ini yang berhasil memadukan antara agama dan sekuler cuman Muhammad. Tokoh dunia lain mana? Nggak ada. Dan hanya Muhammad satu-satunya tokoh yang bisa memadukan itu. Dan yang ketiga, Muhammad mampu membawa bangsa Arab dari yang terbelakang menjadi yang berperadaban. Dan tidak bisa dilakukan oleh tokoh manapun. Sampai ada lebih dari 5 alasan. Ini 3 diantaranya. Sehingga buku ini menjadi gempar dan barat bungkam semua. Nah, yang jadi masalah adalah jika orang kafir yang mereka adalah non-muslim mengakui keagungan Muhammad Rasulullah, bagaimana dengan kaum muslimin sendiri? Alangkah buruknya mereka yang mengaku umat kaum muslimin, umat Islam, mencintai Rasulullah, tapi ternyata mereka lah merendahkannya. Oleh karena itu Al-Quran mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Hanya Rasulullah uswah itu, teladan itu, bukan yang lain. Bukan barat, bukan timur, bukan utara. Emang Ustaz nggak boleh memuliakan tokoh yang lain? Ada yang tokoh politik, tokoh agama, sah selama mereka itu adalah tidak menyimpang. Tapi nggak boleh mendewakan itu Muhammad sampai terciptakan. Makanya para imam madhab itu memberi fatwa. Ini Imam Bahru nih, kalau yang fanatik ini, fanatik ketokohan sampai sakral. Para imam madhab, lihat Imam Syafi'i saja. Idza wajadtum fi kitabi yukhalifu kitab Allah wa khabar Rasul. Jika kalian dapatkan dalam kitabku menyalahi Allah dan Rasul, menyalahi Al-Quran dan sunnah Nabi, patruku kauli, tinggalkan fatwaku. Tinggalkan fatwaku. Padribu biqauli haid, tinggalkan. Buang itu. Itu kata Imam Syafi'i. Begitu juga dengan imam-imam yang, kenapa? Sebab hanya Rasulullah yang patut diteladani, bukan yang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang kedua, apanya yang diteladani di Rasulullah? Nah, kehidupan Rasul itu ada 2 macam. Ada kehidupan biologis, ada kehidupan ideologis. Apa maknanya? Kehidupan biologis bahwa Rasulullah itu adalah persis sama seperti kita, lawajimul basyariyah. Itu kehidupan biologis, sama seperti kita. Jika kita tidak minum haus, Nabi sama. Jika kita tidak makan lapar, Nabi pun demikian. Jika kita tidur ngantuk, Nabi pun begitu. Itulah lawajimul basyariyah. Kehidupan biologis.
Dan ini langsung dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarun mislukum. Katakan, aku ini manusia biasa seperti kalian dari sisi biologisnya. Dalam ayat lain, innaka mayitun wa anahum mayitun. Kamu mati, mereka juga sama mati. Nabi wafat, ada memang, tapi ini hadisnya dhaif, bahwa Nabi nanti ketika masuk kubur itu masih hidup. Masih hidup. Innallaha harama 'alal ardi an taqula ajsadal anbiya, bahwa Allah mengharamkan jasadnya para nabi itu dimakan tanah. Sehingga ada juga keterangan al-anbiya'i wa ahli kubur, mereka para nabi hidup di kuburan mereka, yusallun, mereka masih sholat. Ternyata para ahli mengatakan itu bukan hadis, palsu. Yang kembali ke sana itu palsu. Itu Anda disuruh milih, ada uang misalkan sekarang 100.000 asli, 1 juta palsu, mau pilih mana? Jangan bilang palsu juga hadis. Nabi mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu. Barang siapa yang berdusta atas namaku, tempatnya dalam neraka. Itu kata Rasulullah itu. Ini sedikit-dikit atas sunnah. Nggak berdasar. Harus hati-hati itu. Jadi sekali lagi, dalam kehidupan biologis, Nabi sama seperti kita. Makan, minum, tidur, berumah tangga. Itulah Banyul Basyariah namanya. Nah, sejak kapan kehidupan Rasul itu? Semenjak beliau lahir sampai wafat itu ada kehidupan biologisnya. Beliau lahir hari Senin tanggal 9/12 Rabiul Awal tahun Pil, dan wafat 12 Rabiul hari Senin usia 63 tahun pada jam waktu duha. Itu kehidupan biologis di usia 63 tahun. Yang kedua, kehidupan ideologis. Kalau kehidupan ideologis, sepenuhnya hidup Nabi dikontrol pakai wahyu. Dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara atas kehendaknya sendiri, bukan atas hawa nafsunya, tapi dia adalah dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing oleh wahyu. Makanya dalam hadis, ma akhrajukum kibara nafsi, aku tidak mengeluarkan pernyataanku ini, fatwaku ini atas dasar kehendakku sendiri. Innama abdun ma'murun, aku adalah hamba yang diperintah oleh Allah. Ma umirtu bihi fa'altu, yang diperintahkan kepadaku aku lakukan. In attabi'u ma yuha ilayya, dan ikuti apa yang diwahyukan kepadaku oleh Allah. Itu kehidupan ideologis. Dari sejak kapan? Dari mulai beliau menerima ayat surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insan. Itu adalah menerima ayat yang pertama di Gua Hiro hari Senin malam 21 Ramadan 10 Agustus tahun 610, di usia 40 tahun 6 bulan 12 hari. Ini kehidupan ideologis awal menerima surat atau ayat Al-Alaq 1-5. Sampai kapan? Sampai menerima Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya. Kapan? Beliau menerima ayat ini di Padang Arafah ketika Haji Wada 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Beliau berangkat dari Arafah, dari Mina, labbaik Allahumma labbaik. Kemudian wukuf di Padang Arafah, dan setelah selesai beliau berkhutbah. Maka ada khutbah Arafah. Isi kalimat khutbahnya itu, Faqilu ayuhan nas qauli, camkan wahai manusia, ucapkan ini. Fa innani qad balagtu, aku telah menyampaikan semua pesan Allah itu. Wa qad taraktu fikum ma in tasamtum bihi falan tadillu abadan, dan aku akan tinggalkan bagi kalian semua, jika kalian berpegang teguh atas keduanya, kalian tidak akan pernah sesat. Sebutkan Kitabullah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.
Setelah beliau berpidato, beliau turun dari untanya Al-Qaswa, turun menuju Syaharot, sholat duhur, sholat asar di sana di jamak. Tidak lama turun ayat Al-Yauma akmaltu lakum, Al-Maidah ayat 3, persis 30 juz. 81 hari kemudian beliau wafat. Itu kehidupan ideologis. Biologis sama seperti kita, ideologis dibimbing oleh wahyu. Yang jadi pertanyaan, yang menjadi teladan bagi kita, kehidupan biologis apa ideologis? Biologisnya apa ideologisnya? Ideologisnya. Tapi orang kadang-kadang lebih sibuk di biologis daripada ideologis. Nabi pernah berpesan begini, Nabi, Allahumma la taj'al qabri wasanan. Ya Allah, jika aku nanti wafat, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat sesembahan. Maksudnya apa? Yang harus diperhatikan bukan kuburan fisik kuburannya, akan tapi apa pesan penghuni kubur itu. Siti Aisyah mengatakan, aku tidak mau kuburanku nanti dikeramatkan oleh orang hidup. Kenapa? Orang akan lebih memperhatikan kuburannya daripada wasiat-wasiat ajarannya. Nah, sekarang orang lebih fokus kepada visi kuburan daripada pesan penghuni kubur. Itu yang jadi khawatir, gitu maksudnya. Emang Ustadz tidak boleh ziarah kubur? Boleh. Siapa bilang ziarah kubur? Boleh. Selama mengikuti aturan yang ini. Ada tata cara berziarah kepada kubur. Itu. Cuman jangan sampai ini pesan Rasulullahnya itu adalah pesan ideologisnya. Nah, yang kedua, Nabi ini kata Abdullah bin Hisham, lagi duduk gitu ya. Kata dia, kunna ma'an Nabi SAW, aku menyertai Nabi SAW. Kemudian waktu itu dia memegang ini pundaknya Umar ibnu Khattab. Tiba-tiba Umar mengatakan, ya Rasulullah, la anta habu ilayya min kulli syai' ila nafsi. Wahai Rasul, Anda itu adalah orang yang paling aku cintai di muka bumi ini, kecuali diriku. Aku lebih cinta diriku. Apa jawaban Rasulullah? La, tidak Umar. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah, aku harus lebih engkau cintai termasuk dirimu. Maka Umar menjawab, Pak Inahul an, wallah, kalau begitu ya Rasulullah, demi Allah, la anta habu fi nafsi, engkau lebih aku cintai termasuk diriku. Maka kata Nabi, al-an ya Umar, sekarang baru imanmu benar wahai Umar. Jadi menjadi seorang muslim itu syarat, di antara syaratnya adalah dia wajib mencintai Rasulnya, dia wajib mencintai nabinya. Akan dianggap gagal keimanan seseorang kalau dia mengaku mukmin, mengaku muslim, tapi dia tidak mencintai nabinya. Gagal dia. Dalam hadis Nabi dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habu ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi. Tidak dikatakan beriman seseorang itu sehingga dia mencintai nabinya melebihi cinta kepada anaknya, bapaknya, dan semua manusia. Nabi harus di atas segalanya setelah yang lain. Kalau misalnya seorang istri tanya, lebih cinta Nabi apa cinta suami? Berat gitu. Ya, termasuk suami juga. Itu. Ini Pak RW ini. Jadi ini pesan hadis Nabi. Makanya ada seorang wanita di zaman Rasulullah, dia berperang, suaminya berperang. Begitu berperang terbunuh. Maka waktu itu dia hanya mengatakan innalillah. Dia sudah berjuang menemui Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ada dua anaknya, dipanggil. Anakku, ayahandamu terbunuh. Lanjutkan perjuangan ayahmu. Berangkat nih dua anak. Berangkat. Ternyata kedua anaknya pun terbunuh. Dalam satu hari kehilangan 3 orang keluarga. Suaminya dan kedua putranya. Dia harus hidup sebatang kara. Ini tentu sangat berat musibah ini. Maka selesai pertempuran, dia keluar dari rumah. Siapa yang dia cari? Rasulullah waktu itu dia cari. Begitu dia tanyakan kepada orang, bagaimana keselamatan Rasulullah? Alhamdulillah, Mak, tenang. Tanya lagi, bagaimana dengan Rasulullah? Alhamdulillah selamat. Yang ditanya keselamatan Rasulullah. Padahal kena musibah dia. Begitu ketemu dengan Nabi, ya Rasulullah, hari ini aku kehilangan 3 orang yang paling aku cintai. Suami dan kedua putraku. Mereka gugur di medan juang. Ini musibah terasa berat. Akan tetapi dengan selamatnya Anda, wahai Rasulullah, musibah ini terasa ringan. Masya Allah. Dan itu berat itu. Menempatkan posisi Nabi di atas segala-galanya setelah selain Nabi. Makanya di antara syarat orang beriman itu, dia wajib menempatkan posisi Nabi, cintanya itu di atas segala-galanya. Itu syaratnya begitu. Makanya kalimatnya asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasul. Dan itu syarat masuk Islam kan? Nah, sekarang begini. Kalau kita ditanya, kita cinta kepada Nabi? Oh, cinta Ustadz. Buktinya apa? Saya sholat misalkan. Saya sholawat, saya maulid Nabi misalnya. Itu menunjukkan saya cinta. Akan tetapi apa bukti cintanya itu? Apakah kalau cinta kepada Rasul cukup dengan sholawatan? Cukup hanya dengan maulid Nabi? Cukup hanya dengan membaca berjanji dan seterusnya? Tidak boleh dibatasi seperti itu. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah datangkan kepadamu dari Rasul, fakhuduh, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang tinggalkan. Jadi ini intinya. Kalau kita cinta Rasul, cinta pada Nabi, maka ikuti apa yang dilarang, jauhi anggarnya, dan lakukan apa yang diperintahkannya. Jadi lebih kepada taat syariatnya. Tapi kalau kita menganggap bahwa kita cinta Nabi, cinta Rasul, sementara syariat Allah diabaikan, gagal dia cintanya. Kenapa Ustaz begitu? Lihat Abu Lahab. Abu Lahab, kenal Abu Lahab? Di mana kenal Abu Lahab? Sok tahu kenal Abu Lahab. Abu Lahab itu, Abu Lahab sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, sangat sayang. Sangat sayang kepada Muhammad. Sayang kepada Rasulullah SAW. Jika Rasul sakit, dia yang membatin. Rasul ada keperluan, dia yang bantu. Ketika Nabi mau dibunuh, dia yang jaga. Itu Abu Lahab. Sampai-sampai anaknya itu adalah diserahkan untuk menjadi menantu Rasulullah SAW. Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Itu kan, saking ininya, saking cintanya itu, bernama Utbah dan Utaibah. Akan tetapi begitu tadi ayat turun, agar disampaikan ayat itu ke Rasulullah, Nabi kan berat. Maka Nabi tadi berbicara di atas Bukit Sofa dan mengatakan, akuntum musaddiqi, apa kalian percaya dengan ucapanku ini? Kata mereka, na'am ma jarabna alaika. Iya, kami percaya 100% sebab kau tidak pernah berdusta. Lihat ucapan Rasulullah. Fa inni nadirun lakum. Jika kalian percaya, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Aku ini adalah utusan Allah. Siapa yang pertama bangkit? Abu Lahab. Dia bangkit, kemudian dia mengatakan, tabban laka sairul yaum. Muhammad, celaka engkau untuk alihada jamatana. Apakah hanya untuk ini kau mengubah kami di sini? Dia lempar Rasulullah. Dia benci dengan risalahnya, dia benci dengan ajarannya, tapi dia sayang secara fisiknya.
Maka sampai turun ayat tabbat yada abi lahabi, turun ayat ini. Dan tidak berhenti cuma itu saja, maka Abu Lahab langsung mengatakan kepada kedua anaknya, roksi wa roksukumah haramun illam tutalliqa binti Muhammad. Utbah, Utaibah, wajahku haram bertemu dengan kalian berdua jika kalian tidak menceraikan kedua putri Muhammad itu. Bahkan waktu itu begitu putri Rasul diserahkan, meludah itu. Saking bencinya itu. Tidak cukup di sana. Bapaknya Abu Lahab, anaknya Utaibah dan Utbah, istrinya sama bernama Arwa. Langsung dia punya gelang, kalung paling indah. Itu kalung keistimewaannya. Maka langsung dia buka. Dia katakan, la unfiqo fi adawati Muhammad. Kalung yang berharga ini akan aku sumbangkan, aku infakkan untuk memusuhi jalan dakwah Muhammad. Jadi ini satu keluarga rame-rame menyerang Rasulullah. Keluarga Sakinah ini. Bapaknya, anaknya, istrinya bareng-bareng. Itu. Rasul sangat berat. Maka waktu itu Rasul bilang menghadapi gerakan seperti ini, kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang sanggup membantu atas gerakan dakwahku ini dengan menyumbangkan harta dan tenaganya? Siapa yang pernah bangkit? Ali bin Abi Thalib, anak muda. Dia langsung ke depan. Ana ya Rasulullah, aunok. Saya wahai Rasulullah, saya siap membantu Anda. Saya siap menjadi pelindung Anda. Anak muda, usianya belasan tahun. Masih main gundu dia. Masih belasan tahun. Langsung dia ke depan. Ana ya Rasulullah, saya sanggup membantu Anda. Makanya oleh Abu Lahab CS diketawain dia. Anak ingusan membantu Nabi. Dan ucapan dia, ana harbun man harobta. Aku siap berperang terhadap orang-orang yang memerangi engkau wahai Rasulullah. Itu ucapan Abu Thalib. Itu. Terjadilah pertarungan dahsyat di sini. Nah, di antaranya ketika Isra Mi'raj, kemudian Rasul berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik Sidratul Muntaha, menerima perintah sholat, balik lagi ke Masjidil Haram. Duduk di Hijr Ismail. Duduk Hijr Ismail. Maka waktu itu kata Nabi, aku baru saja diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik Sidratul Muntaha, menerima perintah sholat 5 waktu. Siapa yang bergerak? Lagi-lagi Abu Lahab. Kadzab dusta Muhammad. Dan pernyataan Nabi ini diolah, digoreng oleh Abu Lahab menjadi alat untuk hanguskan kaum muslimin. Maka dia menyebar isu gitu, mempengaruhi masyarakat Arab. Di antaranya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bakar. Muhammad ngomong begini, katanya dia tadi malam diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik Sidratul Muntaha, malam itu berangkat, malam itu balik lagi. Jarak tempuh Masjidil Haram ke Aqsa berapa lama? Sebulan lebih. Nah, dia bilang cuma semalam, naik lagi ke atas. Percaya nggak? Coba otakku di mana? Maka jawaban Abu Bakar As-Siddiq, lihat kalimatnya. La usaddiquhu ala ab'ad bin dalik. Demi Allah, aku akan membenarkan walaupun lebih aneh daripada kalau itu datang dari Rasulullah. La usaddiquhu, aku akan membenarkannya. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Amanabillah, aku akan iman kepada Allah. Abu Lahab menentang, Abu Bakar waktu mendukungnya. Yang jadi masalah, kita akan berdiri menjadi pengikut Abu Lahab atau Abu Bakar? Jadi tinggal milih saja lah, ngerepot ini. Nah, jadi sekali lagi ini, cinta Rasul harus dibuktikan dengan cara mengikuti keteladanan Rasulullah SAW. Ikhwan fillah rahimakumullah. Lalu
Yang terakhir, yang terakhir, apa tanda-tandanya kita ini mentaati Rasul? Maka sebagaimana ucapan kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Salatku, pengorban, hidup hanya milik Allah Subhanahu. Artinya apa? Kita harus menyesuaikan, kalau cinta Rasul, menyesuaikan dengan ajarannya. Nih, peci saya nomor berapa ini? Nomor 8 nih. Peci saya nomor 8. Sekarang ada peci nomor 6. Masukin ke kepala saya, masuk nggak? Enggak lah. Pertanyaannya, yang dirombak peci saya apa kepala saya? Pecinya ganti, masa kepala saya diparut? Kita dengan agama juga begitu. Jangan agama ditarik-tarik dengan kemauan kita. Kalau nanti agama disesuaikan dengan kemauan kita, rusak itu. Kalau kita cinta Rasul, ikuti saja apa yang dikatakan Rasul, jangan macam-macam dirubah-rubah begitu. Ya. Jadi sekali lagi, apa buktinya kita cinta Rasul? Ikuti apa yang diajarkan Rasulullah, ikuti keteladanan Rasulullah SAW dalam syariatnya. Gitu. Ada memang hal-hal yang tidak bisa diikuti dari Rasulullah. Ada beberapa poin, tapi itu seperti mujizat misalnya, itu nggak bisa diikuti sama kita. Bisa jadi teladan. Misalnya gini, kan Nabi pernah begini. Begitu pagi-pagi Nabi bilang begini, besok pagi bendera perang ini akan aku serahkan kepada salah seorang di antara kalian semua. Oh, sahabat seneng banget itu. Kalau diserahi bendera, mereka merasa mulia. Padahal mau mati itu, tapi senang itu. Akhirnya pagi-pagi pada ngumpul habis sholat subuh, siapa yang akan dikasih bendera oleh Nabi itu? Bendera perang. Ternyata lagi ngumpul, tiba-tiba bilang begini, Aina Ali? Mana Ali? Ali sakit ya Rasulullah, panggil dia. Dipanggil. Pas dipanggil matanya kan bengkak. Kenapa Ali? Mata saya bengkak ya Rasulullah. Sini. Oleh Nabi diludahin, ditiup. Wah, melapor. Diserahkan bendera perang itu. Itu nggak bisa ditiru sama kita. Nah sini, saya tiup. Wah, nggak bakalan lah. Jadi ada hal-hal tertentu nggak bisa diikuti. Mujizat tuh nggak bisa diikuti sama kita. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kita cinta Rasul, ya ikutilah semaksimal mungkin apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Makanya kata Hasan, ittiba'u sunnati Rasul, berusaha mentaati sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi barangkali inilah taklim kita pada kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.